Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan merekap film Kingdom Season 1 episode 4-6. Bagi yang sudah menontonnya boleh skip, tapi kalau yang belum atau yang mau menonton filmnya utuh tanpa terpotong-potong, kuy kita nonton bareng-bareng. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Tak lama datanglah putra mahkota bersama pengawalnya yang melihat bahwa kapal tersebut meninggalkan mereka. Putra mahkota pun memberikan perintah agar kita bisa selamat setidaknya untuk malam ini. Subi pun memberikan saran untuk pergi ke Julhan. Alhasil putra mahkota pun memerintahkan mereka untuk pergi ke sana, sementara yang sakit dan orang tua menaiki gerobak. Saat di perjalanan, tanpa sengaja seorang anak melihat bahwa ternyata kawanan zombie tersebut bersembunyi di sana, yang mengartikan bahwa jumlahnya tak terbatas. Ditambah matahari sudah mulai terbenam, mereka pun langsung berlari untuk menuju Julhan dengan putra mahkota yang menarik kuda tersebut. Namun sayangnya kuda yang ditariknya nyangkut di sebuah batu. Putra mahkota pun berusaha untuk mengangkatnya serta berkata dia ingin bersikap berbeda dari klan Haiwoncho dan tak ingin meninggalkan satupun orang di sana. Sementara kawanan zombie tersebut sudah mulai bergerak dan terjadilah kejar-kejaran di sini. Syukurnya mereka berhasil sampai. Putra mahkota pun langsung memerintahkan anak-anak, wanita, dan orang tua untuk bersembunyi di gudang. Sementara orang yang bisa bertarung harus bersiap untuk bertarung. Dan di kapal tersebut, rupanya kotak besar tersebut mulai bereaksi. Ibu-ibu kampret itu pun langsung membukanya. Dan kapal itu pun langsung menjadi zombie. Kembali ke Julhan, mereka pun terus bersiaga sembari babacaan. Hingga terbitlah matahari dan kawanan zombie itu pun langsung kocar-kacir dibuatnya. Setelah itu terlihat bahwa putra mahkota sangat gugup dibuatnya. Pengawal pun langsung memintanya untuk keluar. Dan para penduduk yang tersisa langsung menduduk di hadapannya dan berterima kasih karena telah peduli pada mereka. Alhasil putra mahkota pun memerintahkan mereka untuk beristirahat dan makan. Setelah itu putra mahkota melihat bahwa makanan yang ada jumlahnya sangat sedikit. Namun tiba-tiba dia kajabret bola di sana. Dia pun langsung memerintahkan mereka untuk mendatanginya. Para anak-anak pun meminta maaf dan siap mati karena kesalahannya. Namun rupanya putra mahkota memanggil mereka karena ingin memberikannya dendeng serta memberikan sisanya untuk mereka. Begitu senangnya mereka karena sudah sangat lama sekali mereka tak memakan daging. Setelah itu dia pun tetap berencana untuk pergi ke Sangju untuk menemui Ahyun. Hyungshin pun yang mendengarnya langsung menawarkan diri untuk menjadi petunjuk jalannya.
Namun pengawal langsung bertanya mengenai siapa sebenarnya dia dan mengapa dia bisa sangat hebat dari prajurit sekalipun dalam hal menembak. Dia pun berkata bahwa dia hanya berlatih saat perang dulu. Namun tiba-tiba rupanya itu merupakan pasukan kerajaan yang akan menangkap putra mahkota, dan dia membacakan sebuah surat penangkapannya dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Ditambah dia telah membunuh komandan pasukan Hanyang atau si Bumil itu. Begitu terherannya para penduduk bahwa ternyata putra mahkota merupakan pengkhianat. Lalu Shin pun memperlihatkan bahwa Cho Hak-ju yang menerima paket kepala anaknya yang merupakan komandan pasukan itu, dia pun dengan penuh dendam berkata bahwa dia akan membalas kematian anaknya dengan sangat brutal. Kembali ke mereka pun langsung dihujani panah dan menewaskan banyak sekali penduduk di sana. Hingga yang tersisa mereka saja, mereka pun berniat untuk melawan pasukan tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari sana dan mengecoh para pasukan karena pengawal putra mahkotanya mengetahui kode sandi tersebut. Namun ketua pasukan ini dengan santainya berkata bahwa dia tahu kemana perginya mereka, dan dia mendapati sebuah surat yang memberitahunya bahwa putra mahkota akan pergi ke Sangju. Oke, singkat ceritanya ada mata-mata di sini gitu. Shin beralih ke Hanyang yang dimana mereka sudah mendengar bahwa sinyal api sudah dinyalakan. Namun mereka di sini memilih untuk tetap melihat keadaan raja, yang justru itu langsung ditahan oleh penjaga. Tak lama datanglah Cho Hak-ju dan dia menuntun mereka untuk bertemu dengan raja. Saat akan masuk, tindakan itu langsung dicegah oleh ratu. Namun Cho Hak-ju tetap memaksa untuk masuk karena mengingat tak ada yang berani padanya. Dan pada saat ini matahari sudah mulai terbenam. Cho Hak-ju pun berkata bahwa sinyal api dinyalakan bukan karena Jepang menginvasi, tetapi karena wabah mulai menyebar. Lalu tak lama raja pun bangun dari tempatnya dan Cho Hak-ju pun langsung berkata bahwa raja kini terkena wabah tersebut. Bagaimanapun dia tetaplah raja karena dia belum mati. Dan dia pun menambahkan bahwa tua pelajar sebagai dalam pengkhianatan ini harus dihukum bersama dengan keluarga beserta kerabatnya, bersama putra mahkota yang ikut menjadi anggota pengkhianat dan harus diracun sampai mati. Dan dia pun langsung memerintahkan ketua pelajar untuk langsung membawanya ke biro investigasi. Setelah itu Cho Hak-ju pun berbicara berdua dengan ratu yang dimana dia akan membunuh semuanya untuk membalas kematian anaknya. Dan jangan sampai kau menghalang-halanginya, karena jabatanmu ini aku yang memberikannya, maka aku juga bisa mencabutnya kembali. Dan dia pun memerintahkan untuk menjaga raja hingga dia melahirkan anak laki-laki, dan harus laki-laki agar tahta tersebut bisa jatuh ke tangannya. Sang ratu pun berkata bahwa dia pastinya akan melahirkan seorang laki-laki. Kembali pada mereka yang sedang beristirahat, pengawal pun bertanya padanya mengapa dia berkhianat. Putra mahkota pun berkata bahwa dia berkhianat karena ingin berbeda dari klan Haiwancho yang bertindak sewenang-wenang serta meninggalkan kaum lemah. Subi pun langsung berkata bahwa putra mahkota berbeda dan dia akan mencari tanaman obat di hutan. Lalu di sini pengawal putra mahkota pun sedikit memberinya masukan untuk lebih berhati-hati pada Yong-shin karena pastinya dia bukan orang biasa. Karena keterampilannya dalam menggunakan senjata, bahkan tentara pun tak seterampil itu.
Tak lama datanglah Yongxin yang mengabarkan bahwa wabah itu belum sampai ke sini. Namun para penduduk sudah meninggalkan rumah mereka akibat rumor yang beredar mengenai wabah itu. Sementara Subi tiba-tiba dan itu ternyata adalah Hakim Cho yang berhasil kabur dari perahu itu. Dia pun langsung menendangnya dan memarahinya. Hakim pun bercerita bahwa kapal sudah terinfeksi dan kapal itu kini sedang menuju Sanju. Pengawal pun berkata bahwa jika Sangju hancur karena wabah itu, Hanyang pastinya akan hancur pula, mengingat Sangju adalah kota terbesar setelah Hanyang. Putra mahkota pun langsung berangkat saat itu juga. Sementara di sisi lain, kapal itu sudah berhasil berlabuh di sisi sungai Sanju. Scene beralih pada Ah Yung yang mendapat kabar mengenai wabah itu. Dia pun langsung berniat untuk meninggalkan gunung. Dan di perjalanan dia pun mendapatkan kabar mengenai keberadaan kapal negara yang berlabuh di sisi sungai. Alhasil mereka pun langsung bergegas untuk menuju kapal itu. Lalu diperlihatkan sekilas pada mereka di desa terpencil ini, mereka justru mencium bau daging panggang di sana. Mereka pun langsung bergegas menuju kampung tersebut. Kembali pada Ah Yun, rupanya mereka tidak mendapati apapun di kapal tersebut dan hanya menemukan darah yang berceceran di mana-mana. Ah Yun pun langsung meminta untuk segera mencari keberadaan mayat yang ada di kapal ini. Balik lagi pada mereka pun meminta maaf dan mengakui bahwa mereka telah menjarah kapal itu dan mendapati bahwa semua penumpang kapal itu sudah mati dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Putra mahkota pun langsung bertanya mengenai keberadaan mayat itu. Alhasil mereka pun menunjukkan tempat di mana mereka menguburnya. Sesampainya di sana, rupanya mereka semua berniat untuk membunuh putra mahkota karena mengingat hukuman menjarah kapal negara adalah hukuman mati. Maka dengan membunuh mereka semua, pastinya rakyat ini bisa hidup normal karena tak ada yang mengetahuinya. Namun tak lama fajar mulai terbenam dan kini waktunya mayat tersebut untuk bangun. Dan saat hampir saja mereka dikalahkan, tiba-tiba datanglah Ah Yun bersama pasukannya yang dimana mereka tanpa rasa ragu dan sangat terlatih langsung menawan kawanan zombie tersebut. Ah Yun pun menatapnya dan langsung memperlihatkan flashback yang dimana ibundanya baru saja meninggal dunia. Dan putra mahkota sangat ketakutan karena kini akan banyak orang yang ingin membunuhnya untuk menggulingkan kekuasaan. Dan Ah Yun sebagai gurunya berkata bahwa kau harus berbeda dengan yang lain, dengan menegakkan keadilan dan menyuruhnya untuk pergi keluar istana untuk melindungi diri sendiri dan melawan ketidakadilan, serta menjauhkan diri dari orang yang menjadikan putra mahkota sebagai boneka untuk memiliki kekuasaan. Kau harus berjuang dan menang dalam melawan kejahatan itu. Lalu Shin pun kembali pada saat ini dan mereka semua tunduk padanya. Mereka berdua pun berbicara berdua di sini dengan Ah Yun yang sedang membaca jurnal Tabibli. Putra mahkota pun langsung bercerita bahwa raja telah wafat. Tetapi Cho Hak-ju yang gila kekuasaan sengaja menghidupkannya kembali agar tahta itu tidak jatuh padanya dan menunggu kelahiran sang ratu agar tahta tersebut bisa jatuh ke tangannya.
Dan putra mahkota kini meminta bantuan pada Ah Yun untuk membantunya menghukum klan Hae Won-chok. Ah Yun pun menarik nafas panjang dan langsung memerintahkannya untuk beristirahat dan mengganti pakaiannya, karena pastinya putra mahkota belum beristirahat selama beberapa hari. Lalu dia pun keluar dari sana dan Ah Yun meminta untuk mengantarnya ke tempat istirahat. Begitu pula teman-temannya. Dan di sini pengawalnya pun bertanya apa yang dikatakan oleh Ah Yun dan mencurigainya bahwa Ah Yun bisa saja mata-mata Cho Hak-ju. Namun putra mahkota membelanya dan memerintahkannya untuk menjaga perkataannya. Hingga tibalah di pagi hari yang dimana Yung Shin diam-diam keluar dari Sangju dan mendatangi desa Sumang yang merupakan kampung halamannya yang kini sudah hancur berantakan tak tersisa. Dan dia melihat dupa yang menyala. Namun di sisi lain rupanya terdapat pasukan kelimas yang berperang yang sedang menuju Sangju untuk membasmi wabah serta menahan putra mahkota. Hakim Cho yang melihatnya pun langsung berlari menemui Subi dan mengajaknya melarikan diri karena pasukan kelimas sudah menuju Sangju. Namun Subi berkata larilah sendiri, sementara dia akan tetap bersama putra mahkota. Shin pun beralih ke Hanyang yang dimana para ibu hamil besar sedang dijamu makanan yang sangat mewah di sini dan istri pengawal putra mahkota berada di sini. Dia pun bercerita bahwa dia kesini karena diperintahkan oleh suaminya karena suaminya pergi lama bersama putra mahkota dan suaminya khawatir jika meninggalkannya sendiri di rumah. Keesokan harinya terlihat bahwa diadakannya sebuah upacara untuk memperingati penguasa tahta kerajaan baru yang akan dilahirkan oleh sang ratu. Kembali ke Sangju, pasukan kelima pun sampai ke Sangju. Mereka pun langsung menyegel seluruh gerbang Sangju. Shin pun memperlihatkan bahwa ratu telah mengikuti perintahnya untuk menutup seluruh gerbang Sangju. Cho Hak-ju pun langsung berkata bahwa jangan sampai dia membuka gerbangnya. Ratu pun bertanya bagaimana dengan putra mahkota. Cho Hak-ju pun langsung berkata bahwa dia akan tetap pada prinsipnya untuk menghabisinya. Kembali ke Sangju, komandan pasukan ini pun meminta untuk menyerahkan putra mahkota padanya. Ah Yun pun dengan santai berkata bahwa dia mengizinkannya untuk membawanya. Sementara pengawal putra mahkota dia terus mengajaknya untuk pergi dan jangan percaya pada siapapun. Tak lama pasukan pun memanggilnya untuk menyerahkan diri. Dia pun keluar dari ruangannya. Lalu datanglah Ah Yun. Pasukan ini pun berterima kasih padanya karena telah menjaga kriminal. Dia pun langsung mendekatinya untuk menahannya. Namun pengawalnya dengan gagah menghalangi mereka. Ah Yun pun dengan gagah pula berkata siapa pengkhianatnya. Pengawal istana yang seharusnya melayani negara dan raja termakan keserakahan dan menjadi bawahan Cho Hak-ju karena menindas putra pewaris tahta dan merusak nilai-nilai bangsa ini. Kau pantas dieksekusi. Shin pun langsung memperlihatkan flashback yang dimana ketika pertemuan saat itu Ah Yun memberitahu bahwa dia mendapatkan sebuah surat rahasia dari wakil ketua dewan yang memberitahu bahwa putra mahkota sedang menuju Sangju dan dia harus menahannya sampai pasukannya tiba. Namun putra mahkota langsung terkaget karena bagaimana mereka bisa tahu sedangkan dia berniat pergi ke Sangju kemarin. Ah Yun pun berkata bahwa salah satu temanmu adalah mata-mata Cho Hak-ju. Maka dari itu kau tidak boleh membicarakan hal ini pada siapapun. Itulah mengapa dia tidak memberitahu pengawalnya saat itu. Kembali ke mereka, putra mahkota pun langsung menebas komandan prajurit itu. Lalu tak lama datanglah seseorang yang menginformasikan bahwa terjadi kekacauan di luar.
Dan benar saja, seluruh warga di sekitar Sanju mengevakuasi diri mereka untuk menuju ke sini. Putra mahkota pun langsung memerintahkannya untuk membuka gerbangnya. Namun Hakim Sanju langsung menolaknya karena kita kekurangan lahan serta makanan yang pastinya sangat sedikit. Namun putra mahkota tetap bersikeras untuk membuka gerbangnya karena tak tega untuk membiarkan mereka mati begitu saja. Hakim itu pun tidak memperdulikannya dan tetap pada prinsipnya untuk tidak membuka gerbang itu. Lantas putra mahkota pun langsung mencabut gelar hakim tersebut. Lalu putra mahkota pun langsung memberitahukan apa yang dia tahu mengenai wabah tersebut, yang dimana mereka akan tidur di siang hari dan brutal di malam hari. Mereka pula takut air dan api. Dia pun langsung membuat strategi untuk membuat penjagaan di masing-masing gerbang. Lalu persiapan pun dimulai. Di Hanyang terdapat salah seorang ibu hamil yang melahirkan, dan anak yang dilahirkannya berjenis kelamin perempuan. Namun rupanya si ibu dengan sang bayi menghilang begitu saja. Dan di sisi lain, saat sang ratu akan mandi, salah seorang pengawalnya pun melepaskan pakaiannya satu per satu. Dan ternyata perutnya hanya dilapisi kain dan tidak hamil. Dan ibu-ibu hamil yang dia kumpulkan itu sengaja dia kumpulkan agar dia bisa memilih bayi laki-laki untuk dijadikan anaknya, agar dia bisa menguasai tahta kerajaan ini. Aduh. Kembali ke Sanju, kini Subi pun bersama Hakim Cho sedang mencari tanaman obat. Dan saat akan menuju atas, Hakim Cho pun melarangnya karena banyak rumor menyeramkan di lembah beku itu. Subi pun langsung terkaget karena mengetahui bahwa ternyata lembah beku berada di sana. Dia pun langsung bergegas ke sana untuk mencari tanaman pembangkit. Di tempat yang super dingin ini, ditambah lagi ini merupakan musim dingin, dia pun berhasil menemukan tanaman pembangkit itu. Namun rupanya mereka melihat bahwa terdapat bekas borgol yang sudah lepas. Dan tiba-tiba kembali ke putra mahkota, mereka pun kini mulai mempersiapkan diri mereka untuk berperang karena mengingat fajar akan segera terbenam. Namun anehnya, pasukan pengintai hingga saat ini masih belum kembali. Shin pun memperlihatkan sekilas yang dimana Cho Hak-ju telah sampai di Seje yang berada di atas kota Sanju. Kembali pada mereka, mereka pun kini terus bersiaga menunggu kedatangan zombie itu. Namun tak lama datanglah kuda milik pengintai yang tersisa tangannya dengan darah yang belum kering. Putra mahkota pun langsung memerintahkan mereka untuk bersiap karena kawanan zombie itu sudah mulai mendekat. Hingga terbitlah fajar. Begitu senangnya mereka karena rupanya kawanan zombie itu tidak menyerang. Mereka pun langsung membereskan semuanya dan memadamkan api. Putra mahkota pun memerintahkan mereka agar beristirahat untuk persiapan esok malam. Saat semuanya akan beristirahat, terdapat hawa-hawa keeng dengan ditandai para burung mulai berterbangan. Di sisi lain, Subi yang terjebak di sana pun merasa keanehan yang rupanya kawanan zombie itu tetap aktif walaupun matahari telah bersinar. Dia pun langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya bukanlah sinar matahari tetapi suhunya. Kembali ke mereka dan rupanya ribuan zombie itu mulai berlari ke arah Sanju dengan posisi mereka yang sudah seperti ini.
tamat. Itulah Kingdom Season 1 episode 4 sampai akhir. Untuk season selanjutnya insya Allah akan saya upload, tapi tergantung minat penonton sih ya. Mungkin akan saya seling dulu lah film ini dengan film yang lain dulu ya. Saya juga agak sedikit kangen sih sama yang begitu-begitu gitu, kayak film action atau yang lainnya gitu. Baiklah, saya akhiri ya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.